Kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita memasuki pembahasan soal-soal tingkat SMA ya. Nah, kali ini kita memasuki soal yang berkaitan dengan permukaan kasar. Jadi gaya gesek harus diperhitungkan. Di sini ada benda bermassa M diketahui, diberikan gaya F ya dengan sudut kemiringan alfa diketahui. Dan juga diketahui koefisien gesekan statis mu S, koefisien gesekan kinetis mu K masing-masing diketahui ya. Lalu tentukan syarat nih, balok ini belum bergerak itu seperti apa, lalu bagaimana kalau dia akan bergerak, lalu bagaimana juga kalau sudah bergerak dipercepat, percepatannya berapa. Nah, untuk memasuki gaya gesek kita perlu tahu bahwa gaya gesek itu ada dua macam, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis, Fs, ini, itu adalah gaya gesek yang bekerja ketika bendanya sedang diam atau tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak itu kasus di mana dia juga diam gitu ya, lagi mau bergerak tapi belum, maka tetap bekerja gaya Fs. Nah, makanya di sini Fs ini rumusnya itu adalah bentuknya pertidaksamaan, lebih kecil sama dengan mu S kali N. Mu S ini, koefisien ini bergantung pada jenis dari hasil percobaan, biasa diketahui ya. Misalkan antara kaca dengan kaca mu S-nya berapa, antara kaca dengan misalkan kayu mu S-nya lain lagi ya. Lalu berkaitan juga dengan gaya normal. Gaya normal ini apa? Interaksi antara kedua objek ini antara balok dengan lantai. Jadi interaksi inilah yang menyebabkan dia itu susah bergerak atau gampang bergerak ya. Itu include di dalam gaya normal ini. Perhatikan bahwa ya ini lebih kecil sama dengan berarti mu S kali N ini adalah Fs max. Berarti kalau kita perhatikan, kalau kita tarik gaya 2 Newton, apakah gaya gesek statis di sini yang bekerja adalah maksimum ya, mu S kali N? Belum tentu. Anggaplah gaya gesek statis maksimum 4. Berarti kalau ke kanan 2 Newton, ke kiri bukan 4 Newton tapi 2 Newton. Jadi gaya gesek statis ini akan menyesuaikan dengan gaya eksternal yang diberikan supaya benda ini tetap diam. Tarik 2 Newton, kalau mu S kali N yang 4 ya, di sini dia akan kasih 2 juga bukan 4. Kalau saya tarik 3, dia akan kasih 3. Kalau saya tarik ke kanan 4, maka gaya gesek statisnya dia akan kasih 4. Nah, tepat itu lagi maksimum ya kan. Lagi itu berarti apa? Bendanya sedang tepat akan bergerak. Kalau saya kasih 5, berarti melampaui 4 kan, melampaui mu S kali N. Maka bendanya sudah bergerak. Gaya geseknya bukan lagi Fs, tapi Fk, mu K kali N. Yang lebih kecil nilainya daripada Fs max ini, mu S kali N. Karena mu S lebih besar daripada mu K. Ya, ini ada kaitannya dengan inersia. Lalu rumus ini juga detailnya saya ada bahas di Bengkel Mafia ya. Oke, sekarang kita coba analisis diagram benda bebasnya. Seperti biasa, ini ada gaya normal, ini ada gaya berat ya, Mg ya ke bawah ya. Lalu kemudian karena dia sedang kita mau analisis gerak kanan, karena lihat ya ini kan ada F ke kanan atas, berarti kalau kita proyeksi kita pakai sumbunya begini, sumbu X seperti ini, ke atas F sin, ke kanan F cos ya. Berarti harus ada gaya gesek yang menahan itu ke kiri ya. Nah, gaya gesek ini arahnya selalu melawan kecenderungan gerakan dari bendanya. Ini kan bendanya lagi ditarik ke kanan ke atas ya, ke kanan, ada ke kanannya. Berarti gaya gesek itu melawan kecenderungan gerakannya tadi, yaitu tadi dia mau ke kanan, berarti ini harus ada gaya gesek ke kiri ya. Analisis hukum Newtonnya, sigma Fy sama dengan 0. Dalam arah sumbu Y ini tidak ada pergerakan, sama dengan 0. F sin alfa positif tambah gaya normal positif tambah minus Mg atau dikurang Mg karena ke bawah negatif sama dengan 0. Dapat gaya normal adalah ini. Berarti saya bisa hitung ini sekarang ya. Gaya gesek kinetisnya berapa, gaya gesek statis maksimumnya berapa ya. Dengan demikian saya dapatkan seperti ini. Oke, jadi Fs lebih kecil sama dengan mu S dikalikan N, di mana N-nya adalah ini ya. Fk adalah sama dengan mu K dikalikan N, N-nya adalah ini. Sekarang kita lihat kasus yang pertama. Skenario yang pertama, bendanya belum bergerak ya. Nah, kalau bendanya itu belum bergerak ya, berarti total gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0. F cos alpha kurang Fs sama dengan 0, berarti dapat F cos alpha-nya adalah gaya gesek statis. Nah, kita lihat bahwa di sini gaya gesek statisnya itu lebih kecil daripada ini ya, karena belum bergerak. Ya, kalau belum bergerak berarti apa? Gaya gesek statisnya jangan gunakan ini. Ini adalah nilai maksimumnya. Tapi gaya gesek statisnya ya itu akan disesuaikan dengan nilai F cos-nya, dan biasanya kalau belum bergerak akan lebih kecil daripada nilai ini. Oke. Jadi syarat kondisi benda itu dia belum gerak adalah
gaya ke kanannya lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum yang bisa diberikan oleh sistem ya. Kasus yang kedua, skenario yang kedua. Skenario di mana baloknya akan bergerak. Ketika baloknya akan bergerak atau tepat akan bergerak, ya tetap dia masih dalam kondisi diam, tapi gaya gesek statisnya lagi maksimumnya. Jadi tadi kalau saya tarik 2 Newton, ini misalnya kasih 2 Newton. Kalau saya tarik 3 Newton, saya ini dikasih 3 Newton oleh gaya geseknya. Karena gaya gesek statis maksimum misalnya 4 Newton. Saya kasih 4 Newton, nah dia kasih 4 Newton maksimum tuh, ya. Itu adalah kasus ini. Jadi sigma fx tetap sama dengan 0 ya, dimana f cos alpha ke kanan ini dikurang gaya gesek statisnya lagi maksimumnya. Karena kalau f cos yang melampaui ini, dia case-nya sudah bergerak. Ini kan tepat akan bergerak kan. Berarti gaya gesek statisnya lagi maksimum ya. Ini totalnya sama dengan 0. F cos alpha sama dengan fs maksimum. Nah, fs maksimum apa? Ini benar-benar nilai ini sama dengan ya. Masukkan ini ke sini. Maka syaratnya supaya benda tepat akan bergerak adalah ketika f cos alpha-nya ini sama dengan mu s dikali dalam kurung mg dikurang f sin alpha. Kasus yang ketiga ya, ketika benda sedang bergerak ya, dipercepat ke kanan ya. Nah, syaratnya adalah f cos alpha ini harus lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum mu s kali mg min f sin. Ini syaratnya. Nah, kalau kondisi ini sudah tercapai, maka sekarang dia sudah bergerak dipercepat sigma fx sama m kali a. Perhatikan ketika kita menghitung percepatannya, f cos alpha itu dikurang dengan f-nya pakai fk, jangan pakai fs ya, karena dia sudah bergerak, sudah memenuhi syarat ini, sudah melampaui gaya gesek statis maksimum gaya yang kita berikan ini ya. Akibatnya dia sudah bergerak, dan ketika bergerak dan itu sudah kepleset ya, jadi gesekannya sudah bergesekan ya dalam relatif bergerak terhadap baloknya, maka gaya geseknya di sini kinetis, yaitu mu k dikalikan ini ya mg dalam kurung mg kurang f sin alpha sama dengan m kali a. Kalau ditanya percepatannya berarti a sama dengan seluruh ini dibagi dengan m. Oke, ini adalah konsep dasar ya mengenai gaya gesek. Bedanya apa gaya gesek antara gaya gesek kinetis ya dengan gaya gesek statis, kapan kita gunakan ini. Lalu saya menggunakan ilustrasi soal seperti yang sudah diberikan. Oke, tetap tonton video di Bengkel Vidas. Kita akan melanjutkan soal-soal berkaitan dengan gaya gesek di dalam video selanjutnya. Salam semangat!